Selamat datang kepada Bapak Ibu investor. Kami PTGI Cahya Pratama selaku engineering konsultan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gigi Muhammad Kurnianto selaku direktur dari PTGI Cahya Pratama dan rekan saya. Saya Indra Safitri selaku manajer operasional. PTGI Cahya Pratama berlokasi di Jalan Kemang-Raya nomor 4, RT 11 RW 1 Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan kode pos 12730. Di sini kami berfokus pada pembuatan kursi depan mobil 3 dengan kapasitas 56 unit per jam dan efisiensi sebesar 70%. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan kami. Yang pertama ada visi, yaitu menjadi perusahaan terhandal, terdepan, dan terpercaya di dalam negeri. Selanjutnya misi perusahaan, yang pertama mampu menerima dan meninjau kritik yang disampaikan oleh konsumen agar terus menciptakan kepercayaan kepada konsumen. Yang kedua, memastikan jasa yang diterima oleh konsumen berstandar baik. Selanjutnya ada tahapan proyek. Yang pertama, dokumen penawaran, yang kedua gambar teknik, yang ketiga operation process chart, yang keempat routing sheet, yang kelima multi product process chart, yang keenam struktur organisasi, job description, analisa kebutuhan tenaga kerja, dan ketiga, yang ketujuh, analisis kebutuhan luas lantai. Yang kedelapan, activity relationship chart. Yang kesembilan, activity relationship diagram. Yang kesepuluh, aliran produksi. Yang ke-11, material handling dan material handling cost. Yang ke-12, area allocated diagram atau AAD. Yang ke-13, template. Lalu kita lanjut ke tahapan proyek yang pertama, itu ada dokumen penawaran. Dokumen penawaran adalah dokumen yang diajukan oleh pemasok barang atau jasa sebagai pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen penawaran untuk kegiatan pemilihan pemasok barang atau jasa. Selanjutnya adalah contoh dari isi dokumen penawaran. Yang pertama ada cover, lalu selanjutnya ada profil perusahaan, yang ketiga ada denah lokasi perusahaan, selanjutnya ada daftar riwayat hidup dari pemimpin perusahaan, yaitu direktur dan manajemen perusahaan, lalu ada data administrasi, selanjutnya masuk ke isi dari tahapan proyek. Selanjutnya, dari tahapan proyek, yang kedua ada gambar teknik. Gambar teknik adalah gambar yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dari pembuat gambar secara objektif. Gambar jenis ini menggunakan simbol-simbol yang dapat diterima secara internasional. Di sini terdapat 18 gambar dari part kursi depan mobil F3 yang menggunakan proyeksi Amerika dengan 3 sudut pandang. Berikut adalah dokumen gambar teknik yang berisikan 18 part dari kursi depan mobil F3. Part yang pertama ada cushion shield dengan skala 1:10. Lalu yang kedua ada cushion frame dengan skala 1:7. Yang ketiga ada cushion pad dengan skala 1:7. Yang keempat ada cushion cover dengan skala 1:7. Yang kelima ada recline handle dengan skala 1:1. Part yang keenam ada shield dengan skala 1:7. Yang ketujuh ada seat back frame dengan skala 1:12. Yang kedelapan ada seat back pad dengan skala 1:12. Lalu yang ke-9 ada seat back cover dengan skala 1:12. Part yang ke-10 ada headrest guide right dengan skala 1:1,5. Yang ke-11 ada headrest guide left dengan skala 1:1,5. Lalu yang ke-12 ada headrest dengan skala 1:4. Yang ke-13 ada outer cover dengan skala 1:4. Yang ke-14 ada inner cover dengan skala 1,5:1. Yang ke-15 ada adjust lever dengan skala 1:1,5. Yang ke-16 ada lever seat dengan skala 1:1,5. Yang ke-17 ada handle adjuster dengan skala 1:4. Dan yang terakhir, part ke-18 ada adjust lower dengan skala 1:1,5. Selanjutnya ada tahapan proyek ketiga, yaitu operation process chart. Operation process chart adalah gambaran secara grafis dan simbol yang menggambarkan penggunaan suatu produk yang hanya menggambarkan aktivitas bernilai tambah saja dalam proses produksi. Oleh karena itu, penanganan dan penyimpanan material tidak ditampilkan dalam peta ini. Tujuan dari operation process chart adalah untuk mengetahui aliran proses yang dialami oleh bahan baku untuk tiap jenis komponen dengan mengetahui jumlah mesinnya, dengan memperhatikan persentase scrap, kapasitas mesin atau peralatan, dan efisiensi pabrik. Berikut adalah operation process chart dari PTGI Cahya Pratama. Ada 24 part di dalam operation process chart ini.
Di sini ada angka 102 sebagai kode. Di sini ada nama partnya juga, yaitu cushion shell. Dan di sini ada bahan yang digunakan, yaitu plat besi. Di sini ada O1, yaitu artinya operasi ke-1. Di sini ada keterangan dari proses pengukuran panjang plat besi sesuai ukuran. Dan di sini ada alat mesin yang digunakan. Di sebelah sini ada waktu yang digunakan. Dan di sini ada scrap atau sisa. Berikut adalah part-part dari operation process chart di PTGI Cahya Pratama. Ada cushion shield, cushion frame, cushion screw, cushion pad, cushion cover, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada salah satu contoh sub-assembly. Jadi, dari cushion screw diproses dan akhirnya dilakukan perakitan dengan cushion frame. Dengan bahan penolong yaitu kawat vas. Dari sub-assembly akan masuk ke perakitan utama, atau main assembly. Dari proses ini akan ada bahan penolong, dan akhirnya setelah proses selesai, komponen tersebut menjadi sebuah produk, dan nantinya akan disimpan di dalam warehouse. Selanjutnya di sini ada ringkasan dari operation process chart. Di sini ada nama kegiatannya operasi, yaitu jumlahnya ada 85 dengan waktu 47,38 menit. Kegiatan pemeriksaan jumlahnya 27 dengan waktu 13,84 menit. Penyimpanan berjumlah 1 dengan waktu 0 menit. Totalnya ada 113 dengan waktu 61,22 menit. Baik, selanjutnya ada tahapan proyek keempat, yaitu routing sheet. Menurut Sri Tomo 2003 adalah routing sheet itu suatu proses penyimpulan langkah-langkah operasi yang diperlukan untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi yang diinginkan, di mana untuk proses tersebut dibutuhkan informasi-informasi mengenai proses produksi. Berikut adalah routing sheet dari PTGI Cahya Pratama. Pada routing sheet terdapat tabel komponen fabrikasi, sub-assembly 1, sub-assembly 2, main assembly, kebutuhan mesin fabrikasi, kebutuhan mesin sub-assembly 1, kebutuhan mesin sub-assembly 2, kebutuhan mesin main assembly, dan yang terakhir ringkasan. Pada tabel komponen ini terdapat urutan proses operasi, mesin dan peralatan, cycle time, dan scrap. Ini semua didapat dari operation process chart. Kemudian selanjutnya di sini ada kapasitas per jam yang didapatkan dari 60 menit per cycle time. Selanjutnya di sini ada jumlah produksi yang diharapkan dan jumlah produksi yang disiapkan. Berasal dari jumlah kapasitas 56 unit per jam. Pada jumlah produksi yang diharapkan, sehingga produksi yang disiapkan diperoleh dengan rumus produksi yang diharapkan dibagi 1 min scrap. Baik, selanjutnya dilakukan perhitungan efisiensi dengan rumus jumlah produksi yang disiapkan dibagi 70%, sesuai dengan efisiensi dari perusahaan kami, yaitu sebesar 70%. Kebutuhan teoritis berasal dari produk efisiensi per kapasitas per jam, dan dilakukan round up untuk kebutuhan aktual. Kemudian, di sini ada ringkasan yang berisi jumlah keseluruhan mesin atau peralatan yang dibutuhkan, berdasarkan mesin aktual, sehingga didapat fabrikasi sebesar 72, untuk sub-assembly 1 didapatkan 12, untuk sub-assembly 2 didapatkan 13, dan main assembly sebesar 24. Total keseluruhan sebesar 121. Demikian penjelasan pada sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.